Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah di hari libur ini kita tidak libur ngajinya. Tidak libur semangatnya, tidak libur keinginan kita untuk terus terkoneksi dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk pagi hari kita menyempatkan waktu untuk bisa silaturahmi dan ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan berlimpah fadilah silaturahmi juga majelis taklim kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman, minggu lalu hari Selasa kita sudah menyelesaikan Tadabbur Al-Quran ayat ke-120 dari surat Al-Ma'idah. Yang itu berarti ayat terakhir dari surah Al-Ma'idah. Dan karena sudah terakhir, maka kita sekarang melanjutkan ke surat lainnya. Surat setelah Al-Ma'idah itu adalah surat Al-An'am. Tapi sebagaimana yang dahulu kita ngaji dari awal itu memang tidak urut per surat dari awal Al-Quran, saya menawarkan untuk berikutnya kita ngaji surat Luqman. Kenapa? Karena ini alasan kita ngaji surat Luqman yang menjadi tema atau topik ngaji kita hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, pasti saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman mengenal surat Luqman dalam Al-Quran. Surat ini menarik dan unik karena tidak banyak surat yang menggunakan nama orang. Surat dalam Al-Quran yang menggunakan nama orang itu tidak banyak. Tidak banyak lagi, atau bahkan mungkin boleh disebut satu-satunya surat dalam Al-Quran yang menggunakan nama orang yang beliau itu disepakati oleh para ulama, hampir mayoritas ulama berpendapat bahwa Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang yang mendapatkan wahyu. Ya. Jadi ini kalau dalam konteks nabi atau rasul, karena beliau bukan nabi dan rasul, beliau ini orang biasa seperti kita. Nah, kan menarik ya. Orang biasa seperti kita sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran menjadi nama sebuah surat. Dan memang itu karena di dalamnya ada ayat yang menyebut nama beliau. Yaitu salah satunya di ayat ke-12 dari surat Luqman. Bunyi ayat itu juga menggambarkan kondisi yang luar biasa dari Bapak Luqman ini. Ya. Istimewa.
Kalau di Kenview adanya Pak Lukman Adim. Nah, ini Pak Lukman saja nggak pakai Adim. Ya. Di mana di dalam ayat ke-12 surat Luqman, Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata." Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Dan sungguh atayna telah kami berikan Luqman kepada Luqman. Telah aku berikan kepada Luqman, telah kami berikan kepada Luqman. Apa yang diberikan kepada Luqman? Al-hikmata hikmah. Ya. Hikmah ini ilmu tertinggi. Hikmah ini yang disebutkan berkali-kali dalam ngaji kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan pesan dengan baik, dan level tertinggi kebaikan dalam penyampaian pesan adalah hikmah. Jadi ilmu tertinggi ini ilmu hikmah. Kalau dalam konteks dakwah, dalam konteks mengajak orang lain menjadi lebih baik, hikmah itu adalah cara, metode, teknik mengajak orang lain mengikuti ajakan kita dengan senang hati, tanpa keterpaksaan, apalagi kebencian, apalagi tekanan. Ya, dengan sukarela, dengan ikhlas dan bahagia. Kayak orang dihipnotis gitu mungkin ya. Ya. Jadi nggak ada diajak sholat itu rasanya tertekan, diajak berzakat dan bersedekah rasanya dipermalukan, ya, atau dihinakan, nggak ada. Orang diajak menuju kebaikan itu dengan senang hati, bahagia, termotivasi, ya, sehingga orang berduyun-duyun menuju kebaikan dengan cara hikmah tadi. Ya. Itu dalam konteks dakwah, hikmah itu ilmu tertinggi yang memungkinkan orang mengajak orang lain menuju kebaikan tanpa menyakiti hati, tanpa membuat jadi iri dan dengki, ya, tidak membuat orang menjadi malas-malasan, tapi justru sebaliknya bersemangat. Nah, ilmu seperti itulah yang dikaruniakan Allah kepada Luqman. Nah, itu stated, betul-betul disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqman al-hikmata. Sungguh aku telah berikan kepada Luqman ilmu hikmah. Enggak sembarang orang ya diberi ilmu hikmah. Di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran apa itu hikmah atau apa itu ilmu hikmah, secara umum adalah yu'til hikmata mayyasha. Sesungguhnya Allah menganugerahkan ilmu hikmah ini mayyasha'u, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa mayyu'tal hikmata, dan barang siapa yang menguasai atau dianugerahi ilmu hikmah, faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang diberi ilmu hikmah, sesungguhnya ia telah benar-benar dianugerahi karunia yang katsira, banyak, sangat banyak. Jadi orang kalau dikaruniai ilmu hikmah, itu dia berarti dikaruniai kebaikan-kebaikan yang sangat berlimpah. Ya. Sebagaimana Luqman yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 12 ini. Hikmah itu secara umum berarti kalau tafsir menyebutkan menguasai intisari dari kebaikan-kebaikan Al-Quran juga Sunnah. Hikmah itu juga membuat orang untuk selalu di dalam perbuatan dan perkataan yang lurus. Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
bisa berbicara sesuai dengan kondisinya. Kalau membutuhkan sikap keras, dia akan keras dan tegas. Kalau dibutuhkan sikap yang lembut, maka dia akan bersikap lembut. Memiliki pemahaman yang baik tentang agama dan ilmunya bermanfaat. Tafsir dan takwilnya sangat jernih. Tidak ngalor ngidul karena kepentingan dan kebutuhan pribadi. Memiliki kecerdasan yang sangat baik, sehingga belajar ilmu agama dan ilmu yang lain juga sangat cepat, mudah paham. Dan yang paling penting adalah terhindar, ya, kecerdasannya itu, kesehatan jiwa yang lurus, al-aqlus salim, ya, akal yang sehat, membuat dia terhindar dari pemahaman-pemahaman yang buruk, yang sengaja dia lakukan maupun karena pengaruh-pengaruh lingkungan sekitarnya. Itu beberapa tanda-tanda orang yang mempunyai ilmu hikmah. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Allah berfirman, ada beberapa orang yang diberi ilmu hikmah. Secara umum disebutkan misalnya, dan surat lanjutan surat Al-Baqarah tadi, orang yang mendapatkan ilmu hikmah, itu dianugerahi utia khairan katsira, diberikan anugerah yang sangat, anugerah kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Allah menegaskan siapa yang bisa mendapatkan ilmu hikmah itu atau mengambil pelajaran yang baik dari firman Allah adalah ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang menguasai inti, lub. Lub itu kalau albab itu jamak dari lub. Lub itu kalau bahasa Jawanya galih. Galih itu adalah warna hitam di dalam kayu yang sangat keras. Jadi intinya kayu. Itu galih, itu lub. Albab itu berarti jamak dari lub tadi. Jamak dari galih. Kalau kayu bahasa Indonesia itu apa galih itu ya? Pokok, bukan pokok kayu ya. Ya, intinya kayu yang warna hitam di tengah-tengah kayu itu loh, Bu. Kalau orang Jawa bilangnya galih. Nah, itulah ulul albab. Albab itu jamak dari lub tadi. Orang yang menguasai inti atau memiliki inti dari sesuatu. Kalau kita berbicara konteks kehidupan manusia ya, intinya manusia. Maka di dalam tafsir disebutkan salah satu makna ulul albab atau galihnya manusia adalah akal yang sehat. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah akal. Ya, bukan sembarang akal, tapi akal yang sehat. Sehat dalam pengertian lurus. Ya, sehat bukan berarti hanya cerdas, IQ-nya tinggi, bukan. Ya, buat apa IQ-nya tinggi kalau dia menavigasi tubuh dan badan orang itu untuk menjauhi Allah, untuk tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ya, jadi sesat meskipun cerdas. Ya, meskipun seolah-olah cerdas urusan dunia, tapi sesat pikirannya, membuat orang dirinya sendiri dan banyak orang itu menjadi sesat. Nah, siapa contoh-contoh orang yang diberi hikmah? Di dalam Al-Quran misalnya disebutkan dalam surat Shad ayat 20. Salah satu yang diberi hikmah itu adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Kita tahu Nabiullah Daud alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul yang juga menjadi seorang raja. Ya, kalau orang sekarang bilang sakti mandraguna. Ya. Bukan hanya sakti mandraguna secara fisik, tetapi juga menjadi seorang pemimpin yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Itulah Nabiullah Daud alaihissalam. Contoh nabi yang menjadi penguasa. Sekaligus juga menjadi textbook, ya, menjadi sumber inspirasi, acuan, arahan para penguasa, para pemimpin. Hai kalian penguasa, pemimpin. Kalian jadilah penguasa dan pemimpin yang hebat. Ya, bukan hanya secara duniawi, tapi juga secara ukhrawi, secara agama, secara akhirat. Contoh tuh Nabi Daud. Nah, ada contohnya gitu. Ya.
raja, tapi alim salih. Ya. Nah, itu contoh orang yang diberi ilmu hikmah. Kemudian contoh yang lain adalah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah berfirman, wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata. Ingat Isa, ketika waktu itu aku telah mengajari kamu, 'allamtaka, telah mengajari, 'allamtuka, telah mengajari kamu. Ya. Apa yang diajarkan? Alkitab, yaitu kitab suci yang dianugerahkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada murid-murid dan umatnya. Wal hikmah, selain kitab juga ada hikmah. Bayangkan Bapak Ibu. Ini kalau dalam konteks kalimat pakai wa atau dan itu artinya disejajarkan. Saya makan dan minum. Nah, itu sejajar. Makan dan minum sama-sama pentingnya. Ya. Saya belanja sabun dan deterjen. Nah, itu setara sabun dan deterjen. Nah, kalau disebutkan wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmah, artinya hikmah itu juga bobotnya sangat luar biasa sampai duduk sejajar dengan Alkitab. Yang kita tahu sama-sama itu menjadi sumber pokok ajaran Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Itu ditambah hikmah. Ya. Tidak kalah pentingnya hikmah dan itu dikaruniakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam perjuangannya sangat luar biasa. Cobaannya, rintangannya, tantangannya sangat luar biasa. Tapi kemudian alhamdulillah, ya kita tahu dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa alaihissalam sukses membawa umatnya keluar minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Itu dikaruniai hikmah. Siapa lagi yang dikaruniai hikmah yang disebut dalam Al-Quran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa anzalallahu alaikal kitaba. Sungguh Allah telah menurunkan kitab. Alaikal kitab, yaitu apa kitabnya? Ya, Al-Quran Al-Karim. Dan wal hikmata, juga hikmah. Loh, ini lagi-lagi persis konteksnya seperti yang disebutkan Allah kepada Nabiullah Isa tadi. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad juga dianugerahi kitab dan hikmah. Ya, jadi tidak main-main kalau orang sudah dianugerahi. Salah satunya adalah Luqman. Nah, siapakah Luqman? Mayoritas ulama berpendapat Luqman bukan nabi, bukan rasul, tapi dapat ilmu hikmah. Karena dapat ilmu hikmah, maka namanya diabadikan sebagai nama surat karena disebutkan dalam 2 ayat di dalam surat Luqman tadi. Ya, hebat. Profesi sehari-harinya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Luqman ini seorang penjahit. Ada yang mengatakan ini Luqman seorang petani. Ada yang mengatakan Luqman ini seorang pedagang. Tapi nggak ada yang mengatakan Luqman ini seorang staf khusus menteri, itu nggak ada. Ya. Jadi sebenarnya profesi petani, profesi pedagang, profesi penjahit itu profesi yang mulia. Ya, bakul-bakul itu termasuk ya. Ya, sampai orang yang berprofesi seperti itu pun bisa mendapatkan ilmu hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Itu keren banget. Viral sepanjang masa. Kalau kita bikin di medsos kan paling viral setahun 2 tahun ya. Ini viralnya sepanjang masa karena Allah tetapkan namanya di dalam, Allah sebutkan namanya dalam ayat, kemudian ditetapkan sebagai nama surat. Nah, itu profesinya. Ya, ternyata profesinya itu ada yang berpendapat dia itu pedagang, petani, tukang jahit, ya. Ada yang berpendapat dia seorang qadhi atau seorang hakim. Nah, tapi apapun profesinya, minumnya bukan minumnya iklan. Apapun profesinya, yang pasti Luqman adalah seorang makhluk Allah yang mendapatkan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hebat. Nah, dalam surat Luqman yang akan kita kaji insyaallah mulai minggu depan ayat demi ayat,
Apa intisarinya, kehebatannya Luqman sehingga dijadikan nama, disebutkan oleh Allah dalam surat dan kemudian menjadi nama ayat Al-Quran, nama surat Al-Quran, adalah karena wasiat dan pesan-pesannya Luqman kepada putra-putranya. Yang tentu kemudian itu menjadi wasiat juga atau syariat atau perintahnya Allah kepada kita untuk anak-anak kita. Karena pada prinsipnya semua orang tua punya kewajiban mendidik anaknya. Kalau sampai tidak dididik dengan baik, kita dituntut nanti di akhirat oleh anak-anak kita. Ayah, bunda, saya ini sekarang rapotnya jelek. Bukan rapot sekolah, rapot amal soleh saya di mata Allah. Saya tadi dilihatin, waduh amal soleh saya bolong-bolong. Sholat kagak lengkap. Puasa putus mulu. Zakat pura-pura lupa. Ya, ini semua karena nggak diajarin sama kamu. Dulu saya dikasih apapun yang saya minta. Tapi sayangnya aku tidak diajari ilmu agama. Aduh, ayahmu, bundamu sibuk, Le. Bundamu sibuk, ayahmu sibuk, nak. Oh ya, nggak apa-apa, sibuk. Toh juga untuk kebaikanku, mencari nafkah dan sebagainya. Tapi jangan lupa, aku dididik, aku dibimbing dari ilmu agama. Allah boro-boro bimbing kamu, Le. Aku dewe ora dong. Ya. Saya sendiri juga nggak paham. Oh iya, saya tahu. Ya. Tetapi seharusnya ayah dan bunda bisa mengantarkanku ke ustadz, ke kiai, ke guru, agar aku bisa belajar agama. Ayah bunda bisa menegurku ketika aku tidak ngaji. Ayah bunda bisa mengarahkanku untuk ngaji di mana, di mana, di mana. Nanti dikomplain Bapak Ibu kalau tidak menjalankan tugas kita sebagai orang tua, di mana salah satunya yang paling utama adalah mendidik anak kita. Maka bersyukur kita hari ini kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa mengikuti syariat, ibadah maupun muamalah. Ini salah satunya karena fondasi yang dibangun oleh orang tua kita dulu. Dan jangan lupa itu menjadi kewajiban kita. Itulah yang ditunjukkan dalam surat Luqman. Nasihat-nasihatnya sangat makjleb, ya, sebagai orang tua kepada putra-putrinya. Itulah mengapa saya memilih berikutnya kita semua ayat Al-Quran baik. Tapi menurut saya ini prioritas agar kita diingatkan sebagai orang tua tugas kita apa saja. Apa saja yang perlu kita ajarkan, kita didik, kita nasihatkan kepada anak-anak. Nabung Le, kuliah sik dhuwur Le. Ya itu bagus, itu penting. Tapi nanti kita cek apakah Luqman menasihatkan itu sebagai prioritas utama atau ada poin lain yang perlu dinasihatkan kepada anak kita. Kita akan pelajari mulai insya Allah di pertemuan yang akan datang. Nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat dahsyat Luqman kepada putra-putranya yang membuat dia dikaruniai ilmu hikmah dan disitulah dimunculkan atau diperlihatkan bagian dari ilmu hikmah beliau menjadi nasihat abadi orang tua kepada putra-putranya dan menjadi sebuah acuan terbesar, rujukan terpenting dalam konsep parenting dalam Islam. Insya Allah kita akan pelajari mulai pertemuan yang akan datang di hari Selasa di channel yang sama. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun.